Calling Mike and hi, teman curhat. Mari membangun Indonesia. Hari ini kita cerita-cerita sedikit tentang pembangunan ya. Ada dua jenis pembangunan infrastruktur. Pertama, infrastruktur statis, dan yang kedua adalah infrastruktur dinamis. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara itu adalah kategori pembangunan infrastruktur statis. Sifat dari infrastruktur statis adalah penunjang kegiatan infrastruktur dinamis. Makanya di banyak negara, infrastruktur statis itu dibangun setelah pemakainya siap. Seperti di Amerika, tahun 1940 sampai 1961 Amerika membangun infrastruktur statis besar-besaran. Tujuan utamanya adalah penyediaan pemanfaatan untuk industri otomotif Amerika. Mereka membangun jalanan lebih dari 25.000 km. Terdapat 9 dari timur ke barat, 11 dari utara ke selatan. Dan itu terus dibangun akar-akar dari jalan tersebut. Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Hasilnya adalah industri otomotif mereka tumbuh di atas 15% per tahunnya. Ini sebuah prestasi ya. Oke, kita lihat di sisi dunia lain, di sisi dunia bagian yang lain. Ada negara Cina, pasti kan familiar ya. Cina itu membangun infrastruktur statis di awal tahun 90-an hingga 2010. Hanya di sisi timur negara Cina yang dibangun, kemudian baru bergerak ke arah tengah. Kenapa kok sisi timur Cina? Karena sisi timur Cina adalah daerah produksi dan daerah pelabuhan untuk pendistribusiannya ke internasional. Pembangunan terbesar mereka pun adalah jalanan dan rel kereta api. Tujuannya ya sama, untuk mempermudah distribusi produk, mempermudah penunjang infrastruktur dinamis. Jadi intinya, infrastruktur dinamis adalah sektor industri. Seperti Amerika membangun industri hulu penyediaan bahan baku, penyediaan untuk pabrik-pabrik otomotif mereka, pabrik pengolahan biji besi, steel foundries, kemudian juga produksi perminyakan mereka, gasoline, untuk bahan bakar mobil-mobil tadi, kemudian juga mereka membangun industri pangan. Nah, itu dikatakan sebagai infrastruktur dinamis, karena tujuan disebut dinamis adalah bergerak mengikuti kebutuhan pasar. Seperti itu juga Cina. Di sisi lainnya, Cina membuat peraturan yang mendukung infrastruktur dinamis. Mereka membuat peraturan yang super bebas. Pemerintah Cina itu memperbolehkan meniru, memperbolehkan imitating. Cina di tahun 90-an sampai 2000 masih dikatakan sebagai imitating country, negara peniru. Tapi sekarang, hari ini, Cina sudah disebut sebagai innovating country. Mereka menciptakan hal-hal yang inovatif. Kenyataan ini mengingatkan pada sebuah kata bijak dari pinisepuh kita. Allah bisa karena biasa. Jadi setelah biasa meniru, akhirnya Cina sekarang mengerti, mastering, apa yang terbaik untuk menciptakan sesuatu. Mereka mampu memproduksi hal-hal baru yang kreatif dan inovatif. Itu fakta. Fakta Cina sekarang yang membangun infrastruktur dinamis terlebih dahulu, baru infrastruktur statis. Demikian juga yang dilakukan Amerika. Dinamisnya dulu, baru yang statis. Nah, kalau di Indonesia, salam cinta dari teman curhat.